kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai belajar kita mengenai bahasan materi qalqalah, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk doa bersama-sama ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Anak Ibu, perhatikan dulu gambar ini. Ini gambar apa? Ada gambar Al-Quran dan gambar bola. Iya, apa hubungan keterkaitan antara keduanya? Iya, itu akan dibahas mengenai materi kita ini, yaitu hukum qalqalah. Ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Anak Ibu bisa menjelaskan pengertian qalqalah, huruf-huruf qalqalah. Iya, menjelaskan macam-macam qalqalah itu ada berapa dan menentukan qalqalah dalam Al-Quran atau dalam surah. Oke. Kita lanjut ke pembahasan. Qalqalah itu apa sih? Ya. Pengertian qalqalah secara bahasa artinya memantulkan atau menggetarkan. Memantul dan bergetar. Mantul dan bergetar. Secara istilah artinya menggetarkan atau memantulkan suara atau bunyi qalqalah. Ya, itu terjadi apabila ada huruf qalqalah yang bersukun atau mati, baik matinya asli atau karena mati diwakafkan atau berhenti di ujung kalimat. Ya, Ibu bisa pahami pelan-pelan ya. Oke, ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5. Apa saja? Qaf, to, ba, jim, dal. Kita ulangi. Qaf, to, ba, jim, dal. Atau bisa disingkat dengan baju di toko atau kutubu jadin. Anak Ibu bebas mau memakai singkatan mana yang lebih mudah dalam menghafalnya. Kutubu jadin atau baju di toko. Ya, intinya ada 5 huruf qalqalah. Ya. Macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi 2. Yang pertama, qalqalah sugro. Iya, sugro itu artinya apa? Kecil. Sugro artinya kecil. Oke. Dikatakan qalqalah sugro apabila ada huruf qalqalah yang bertanda sukun atau mati berada di tengah-tengah kalimat atau lafal. Ingat, tandanya itu harus sukun mati yang berada di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya tipis saja, ringan. Oke, contohnya seperti fala taj'alu. Yang ada tanda panah itu berarti dia huruf qalqalah. Perhatikan, ya kan? Di mana letaknya? Di situ ada huruf qalqalah mati yang berada di tengah. Perhatikan tanda panah. Oke. Yang kedua, qalqalah kubro. Kebalikan dari qalqalah sugro. Sugro tadi kecil, kubro besar. Kubro itu berarti besar. Kenapa seperti itu, Bu? Iya, dikatakan qalqalah kubro karena dia huruf qalqalahnya berharokat fathah boleh, kasroh boleh, dhammah boleh. Boleh berharokat apa saja. Tetapi dia harus diwakafkan di akhir. Berhenti di akhir kalimat. Perbedaan dengan qalqalah sugro yang tadi, kalau qalqalah sugro tandanya harus sukun mati dan berada di tengah. Sedangkan qalqalah kubro dia boleh berbaris apa saja dan berada di akhir karena dia wakaf atau berhenti. Ada tanda berhenti di situ. Di akhir dari kalimat atau lafal. Ya, anak Ibu paham ya? Paham semua. Contohnya dalam surah Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Kan? Ada huruf bah di situ. Huruf bah. Huruf ba termasuk huruf qalqalah dan berada di akhir kalimat. Iya, contoh yang kedua pun sama.
ada huruf qalqalah di situ dan berada di akhir kalimat. Oke. Anak Ibu perhatikan surah Al-Adiyat. Ini contohnya menentukan qalqalah sugro atau qalqalah kubro dalam sebuah surah. Kita perhatikan. Yang Ibu garis bawah hitam itu adalah contoh dari qalqalah sugro. Sedangkan yang bergaris merah itu adalah contoh-contoh dari qalqalah kubro. Kita perhatikan. Ada 5 dalam surah Al-Adiyat yang berqalqalah sugro dan 3 yang berqalqalah kubro. Bisa anak Ibu hitung ya. Iya, yang qalqalah sugro rata-rata dia berada di tengah kalimat. Dia hampir ke akhir, tapi dia nggak di akhir. Dia di tengah-tengah kalimat. Subha, dobha, qadha, jam'a. Oh, jam'a tidak. Tidak, jangan silap. Karena mim mati bukan termasuk huruf qalqalah. Ya, bisa anak Ibu perhatikan ya. Sedangkan yang di akhir dia yang bergaris merah. Nanti setelah ini anak Ibu bisa membuka Al-Qur'annya, berlatih sendiri, mencari di surah-surah Al-Qur'an. Contoh surah Al-Ikhlas. Bisa anak Ibu teliti, analisis, ini surah qalqalah apa ya? Banyak contoh qalqalah. Di Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, qaf. Qaf termasuk dalam huruf qalqalah. Ya, anak Ibu nanti bisa setelah ini bisa membuka Al-Qur'an juz amma, boleh berlatih sendiri, mencari contoh-contohnya supaya lebih memahami materi qalqalah ini. Dengan berlatih, anak Ibu akan terlatih dan membiasakan diri, jadi tahu. Seperti itu ya. Iya, di sini ada evaluasi. Evaluasi ini mencari contoh-contohnya supaya lebih memahami materi qalqalah ini. Dengan berlatih, anak Ibu akan terlatih dan membiasakan diri, jadi tahu. Seperti itu ya. Iya, di sini ada evaluasi. Evaluasi ini adalah bentuk penilaian. Jadi anak Ibu nanti setelah belajar ini kira-kira ngerti nggak sih, bisa menjawab soal ini nggak sih, seperti itu. Jadi nanti evaluasi ini dijawab tanpa melihat modul atau materi dari buku. Coba jawab sendiri, bisa nggak, sampai mana kemampuan kita. Jika sudah dijawab, baru buka modul, periksa jawaban saya tadi benar apa tidak. Nah, itu anak Ibu harus tahu. Jika ada yang salah, pelajarilah di situ, pahami di materi yang di situ. Oke, terima kasih pada anak Ibu semua. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna, bisa menambah wawasan. Selain dari video ini, anak Ibu bisa mencari materi dari buku atau dari sumber-sumber lain yang terpercaya yang bisa menambah wawasan anak Ibu mengenai materi qalqalah. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Sebelum selesai saya mengucap salam, mari kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.